Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya seperti biasa akan menjelaskan tentang soal-soal dan pembahasan OSN ekonomi. Nah, pada soal pertama ini adalah sama ya pada video sebelumnya, yaitu soal OSN ekonomi tahun 2012 ya. Nah, ini soal nomor 11. Some time ago, the sort of office improved safety. Many people prefer to move home. The picture is a factor affecting the demand in the form. Nah, di sini penjelasannya adalah, jadi kita terjemahkan dulu. Pada beberapa waktu yang lalu, pertokoan dan perkantoran meningkatkan keamanan. Banyak orang lebih memilih untuk pindah rumah. Gambaran faktor yang mempengaruhi permintaan adalah dalam bentuk A. Naiknya pendapatan, kondisi sosial ekonomi yang berubah dengan cepat, ketersediaan fasilitas belanja dan kantor tutup, kebutuhan pokok lebih mudah didapatkan, atau peningkatan kesehatan karena pertumbuhan penduduk yang cepat. Nah, di sini jawabannya adalah E. Penjelasannya, pertokoan dan perkantoran meningkatkan keamanan serta orang lebih memilih pindah rumah bertujuan untuk menghindari kejahatan. Nah, karena ini hubungannya dengan keamanan. Seperti itu ya. Oke, soal nomor 2, nomor 12. Nah, ini soal bahasa Inggris juga. Otherwise, the supply curve moves from lower left to upper right because, nah, di sini terjemahannya, kurva penawaran bergerak, move itu bergerak ya, dari kiri bawah ke kanan atas karena, nah, bergerak ya, bergerak kemarin kita membahas tentang perubahan harga barang itu sendiri ya. A. Slope garis penawaran berbanding positif dengan kurva penawaran. Nah, berbanding positif itu berarti kalau yang satu naik, maka jumlahnya juga naik, harga naik, jumlah naik ya. Kemudian yang B, naiknya jumlah penawaran seseorang mengakibatkan bertambahnya penerimaan. Yang C, jika harga naik, jumlah yang ditawarkan akan naik. Ketika harga turun, jumlah yang ditawarkan turun. Kemudian yang D, saat harga tetap, jumlah permintaan berubah di sekitar garis. Dan ketika harga turun, jumlah penawaran akan naik. Jadi jawabannya adalah C. Kenapa? Karena bergerak itu adalah yang mempengaruhi adalah harga barang itu sendiri. Jadi bergerak itu sama dengan hukum penawaran yang bunyinya adalah jika harga barang naik, maka jumlah yang ditawarkan akan naik. Ketika harga turun, jumlah yang ditawarkan akan turun. Nah, berdasarkan hukum penawaran tersebut akan mengakibatkan kurva penawaran berbentuk dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, ini kita contohkan ya. P1 jumlah penawarannya 3, harganya 2, jumlah penawarannya 4, harga 3, jumlah penawarannya 5. Kemudian kalau digambarkan dalam bentuk kurva adalah seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan move ya, move atau bergerak. Perubahan titik-titik di sepanjang kurva penawaran. Bentuknya dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, itu penjelasan dari soal nomor 12. Oke, selanjutnya akan kita bahas soal nomor 13. Cara-cara yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut. 1. Pemerataan pembangunan. 2. Pengendalian pertumbuhan penduduk. 3. Program padat modal di kota besar. 4. Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Dan kelima adalah percepatan pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal. Nah, cara mengatasi masalah kependudukan yang menjadi hambatan pembangunan ekonomi adalah, nah, di sini kita jawab A, yaitu 1 dan 2. Nah, sekarang kita bahas. Masalah yang menghambat pembangunan ekonomi itu antara lain ada masalah kependudukan, di mana di sini ada jumlah penduduk yang sangat besar, laju pertumbuhan penduduk yang pesat, penyebaran penduduk yang tidak merata, dan arus urbanisasi yang relatif tinggi.
Nah, keempat hal ini merupakan masalah kependudukan. Jadi di sini adalah yang ada hubungannya dengan masalah kependudukan adalah pemerataan pembangunan dan pengendalian pertumbuhan penduduk. Jadi 1 dan 2. Kemudian ada masalah yang menghambat pembangunan ekonomi selain masalah pendudukan. Ada masalah kemiskinan. Di sini sudah ada cara mengatasinya adalah kebijakan trilogi pembangunan, kebijakan impres desa tertinggal, pemberian kredit modal kerja permanen, ini masalah kemiskinan ya, kebijakan intensifikasi khusus, pemberdayaan koperasi, kredit usaha kecil, pembangunan kawasan terpadu, dan program bapak angkat untuk usaha kecil. Jadi yang untuk program padat karya dan UMKM ini serta pertumbuhan ekonomi tertinggal masuk dalam masalah kemiskinan. Lalu ada masalah lain, ada keterbelakangan ya. Cara mengatasi di sini ada program wajib belajar 9 tahun, layanan kesehatan, pelatihan teknologi sejak dini dan mengadakan pelatihan. Kemudian ada masalah lapangan kerja, kemudian ada masalah pemerataan pembangunan juga. Nah, itu ya. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 14. Pak Harjo memiliki tanah seluas 1000 meter persegi dengan harga 1.850.000 per meter persegi yang di atasnya dibangun. Ada rumah 250 meter harganya 900.000 per meter. Kolam renang seluas 50 meter harganya 300.000 per meter. Nah, ini kaya ya Pak Harjo ini ya. Taman mewah luasnya 50 meter, harganya 50 meter persegi, 50.000 per meter persegi. Kemudian ada pagar mewah 14 kali 4, harganya 250.000 per meter persegi. Kemudian di sini NJOP TKP-nya sudah dijelaskan 12 juta ya. Kemudian dihitung PBB-nya berapa yang harus dibayar oleh Pak Harjo. Oke, di sini jawabannya D, kita jelaskan. Kita harus nyari NJOP-nya dulu atau nilai jual objek pajak mulai dari tanah, rumah, kolam, taman, dan pagar, semuanya dihitung. Tanahnya, cara mencarinya bagaimana? Luasnya dikalikan harga per meternya. Jadi untuk tanah 1.850.000.000. Untuk rumahnya diketahui 225 juta. Untuk kolam renangnya 15 juta. Untuk tamannya 2.500.000 dan untuk pagar ketemu 14 juta. Kemudian semuanya di total dijumlahkan ketemu NJOP. Nilai jual objek pajaknya 2.106.500.000 rupiah. Kemudian dikurangi NJOP TKP jadinya adalah dikurangi 12 juta ya. Jadinya adalah NJKP nilai jual kena pajaknya adalah 2.094.500.000 rupiah. Nah, PBB-nya bagaimana? Caranya rumusnya adalah 0,5% kali 40%. Kenapa 40%? Karena lebih dari 1 miliar rupiah. Jadi kalau lebih dari 1 miliar rupiah NJKP-nya maka menggunakan tarif 40%. Sedangkan jika kurang dari 1 miliar menggunakan tarif 20%. Kalikan NJKP maka ketemu di 4.189.000 rupiah. Karena lebih dari 1 M maka tarifnya 40%. Maka jawabannya adalah D. Nah, gitu ya untuk soal nomor 14. Kemudian untuk soal nomor 15, sumber-sumber penerimaan pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai berikut. Ada dana alokasi umum, penerimaan sumber daya alam, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, penerimaan negara bukan pajak, dan retribusi. Yang ditanyakan di sini adalah sumber-sumber yang merupakan sumber penerimaan pemerintah pusat adalah. Nah, jawabannya adalah C ya. 2, 4, dan 5. Penerimaan sumber daya alam, pajak bumi dan bangunan ya. Tapi kalau sekarang PBB itu sudah berubah ya, karena ini tahun 2012 maka dia masih masuk di sini sama penerimaan negara bukan pajak. Nah, ini ya sumber penerimaan APBN. Ada hibah, ada penerimaan dalam negeri terdiri dari pajak, PPB, PPH, PPN, biaya masuk, biaya cukai, keuntungan BUMN, denda, percetakan uang. Nih. Ini pembahasan untuk soal nomor 15. Oke, kita lanjutkan soal nomor 16 ya. Nah, kita terjemahkan di sini jawabannya adalah C. Ya, perbedaan dari pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi terletak pada perubahan kebijakan peraturan dan perekonomian, jumlah dan tipe produk, kelembagaan dan struktur organ ekonomi, pendapatan nasional, pendapatan per kapita penduduk. Nah,
perbedaan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi. Di sini jawabannya adalah C, kelembagaan dan struktur ekonomi. Nah, di sini ya, ini penjelasannya. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi itu hanya kenaikan PDB, belum ada IPTEK, kemudian belum ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi kalau pembangunan ekonomi itu sudah ada kenaikan PDB, terjadi kemajuan IPTEK, dan adanya peningkatan masyarakat secara merata. Itu soal nomor 16 ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 17. Proses penawaran umum saham terbagi menjadi 4 tahap. Persiapan, pencatatan saham, penawaran umum, pengajuan pernyataan, pendaftaran. Urutannya tepat dalam proses penerbitan saham adalah butir. Jawabannya adalah C, 1, 3, 4, 2. Jadi dari persiapan, kemudian ada penawaran umum di pasar perdana dulu, kemudian ada pengajuan pernyataan pendaftaran, dan pencatatan saham di bursa efek. Nah, ini untuk tahap-tahap dari penawaran umum. 1, 3, 4, 2. Nah, selanjutnya adalah nomor 18. Jepang mampu memproduksi barang-barang elektronik secara lebih efisien dibandingkan Indonesia. Disebabkan kombinasi faktor-faktor produksinya lebih baik. Keunggulan ini disebut keunggulan komparatif ya. Mohon maaf, ini jawabannya adalah ya, komparatif. Oke. Kemudian ada teori perdagangan internasional, itu ada teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif. Nah, teori keunggulan mutlak itu adalah disampaikan oleh Adam Smith bahwa mutlak ya. Jadi suatu negara itu mutlak dapat memproduksi barang tersebut. Contohnya di sini Indonesia dapat memproduksi pakaian 40 buah, tetapi kalau memproduksi elektronik hanya 10. Sedangkan Jepang kalau memproduksi pakaian dapat 15, sedangkan elektronik 40. Maka secara mutlak Indonesia sudah bisa memproduksi pakaian, sedangkan Jepang mutlak di elektronik. Nah, ini ya. Kemudian kalau keunggulan komparatif, menurut David Ricardo itu kita bicara tentang biaya opportunities atau biaya peluang yang jadi efisiensi biaya ya. Nah, di sini misalnya Indonesia dapat memproduksi pakaian 40, elektronik 10. Jadi Indonesia kalau memproduksi elektronik itu satu elektronik bisa kehilangan 4 pakaian. Kemudian kalau Jepang sama, dia memproduksi pakaian lebih baik 30, elektroniknya hanya 15. Sama, tetapi kalau Jepang dia jika memproduksi satu elektronik hanya akan kehilangan dua pakaian ya. Jadi ini harus mengalah, maksudnya gitu ya. Jadi Indonesia lebih baik memproduksi pakaian saja daripada kehilangan 4 pakaian jika dia memproduksi elektronik, sehingga Indonesia diproduksi pakaian, kemudian Jepang memproduksi elektronik. Nah, seperti itu. Oke, nomor 19. Kita lihat di sini jawabannya adalah E. Terjemahannya adalah transaksi penerimaan sekarang, sumbangan dan lainnya yang tidak memerlukan tindakan dari penerima dimasukkan dalam pos transaksi umum ya. Nah, ini ya itu ya. Jadi kalau dalam soal bahasa Inggris itu kita harus paham dulu bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini terjemahannya dan jawabannya adalah E. Lalu nomor 20. Nah, kita terjemahkan. Pentingnya neraca pembayaran, nah, important balance of payment. Pentingnya neraca pembayaran untuk mengetahui hal-hal berikut, kecuali adalah D, mengetahui kondisi politik. Jadi neraca pembayaran itu tidak ada hubungannya dengan kondisi politik ya, tetapi kondisi ekonomi. Jadi memberikan gambaran kepada pemerintah tentang posisi pembayaran internasional suatu negara, ada membantu pemerintah mengambil keputusan dalam perdagangan, mengubah peraturan ekonomi dalam hubungan internasional, dan mengetahui transaksi luar negeri pada pendapatan nasional. Itu adalah fungsi neraca pembayaran. Jadi tidak ada hubungannya dengan kondisi politik, keamanan maupun keselamatan suatu negara. Oke, itu tadi yang dapat dijelaskan untuk soal nomor 11 sampai 20 ya. Semoga bermanfaat, semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa ya di like, subscribe, dan di share ya jika video ini bermanfaat.